Selamat pagi, kami mahasiswa dari Kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, Prodi Budidaya Ikan semester 2 kelompok 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah biologi reproduksi. Kami dari kelompok 1 bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dengan judul Pemijahan pada ikan gurame metode alami. Sebelum kami membahas lebih lanjut materinya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Justina Meo, dan selanjutnya saya persilakan teman saya untuk memperkenalkan diri dan membahas materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Syahid dari program studi budidaya ikan semester 2. Di sini saya kelompok 1 akan menjelaskan klasifikasi pada ikan gurame atau Ospronemus gurame. Menurut Kotterat et al. 1993, ikan gurame dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu Phylum (2 Chordata), Klasis (2 Pisces), Ordo (2 Perciformes), Subordo (2 Anabanthoideae), Familia (2 Ospronemeidae), Genus (2 Ospronemus), Spesies (2 Ospronemus gurame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Aditya Bagasadewa dari program studi budidaya ikan semester 2, di mana saya tergabung dalam kelompok 1 mata kuliah biologi reproduksi, di mana mengambil judul Pembenihan Alami Ikan Gurame. Saya akan menjelaskan kelebihan ikan gurame. Kelebihan ikan gurame antara lain mempunyai tekstur daging yang lembut dan kandungan gizi yang lengkap. Ikan gurame bersifat herbivora yang memakan tumbuhan serta mempunyai alat pernapasan tambahan yang membantunya untuk hidup pada perairan yang mempunyai kadar oksigen rendah. Iriawan dan Sirodema 2017. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dosen, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ikan gurame. Ada 7 jenisnya. 1. Gurame air tawar, Ophremesus gurame. 2. Gurame batu, Ophremesus lactipius. Yang ketiga, gurame pasir, Ophremesus septemaciatus. Yang keempat, gurame Sumatera, Ophremesus sumatranus. Yang kelima, gurame Jawa, Ophremesus japanicus. Yang keenam, gurame Kalimantan, Ophremesus kalimantanensis. Yang ketujuh, gurame Sulawesi, Ophremesus sulawesis. Dan gurame yaitu adalah ikan asli air Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Mereka hidup di perairan tawar seperti sungai, danau, dan rawa. Gurame dikenal karena tubuhnya yang besar dan kuat. Dengan warna abu-abu kehijauan, mereka memiliki sirip yang besar dan kuat, membantu mereka berenang dengan cepat. Baik, terima kasih Bu. Sekian dari saya penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Indana Fitratul Maulidiah dari program studi budidaya ikan semester 2. Di sini saya, kelompok 1, akan menjelaskan perbedaan dari ikan gurame jantan dan ikan gurame betina, di mana ikan gurame jantan dan ikan gurame betina memiliki beberapa perbedaan bentuk fisik, di antara lain dari bentuk kepala. Bentuk kepala ikan gurame jantan dan ikan gurame betina memiliki perbedaan di bagian dahi, di mana dahi ikan gurame jantan lebih menonjol dan lebih besar dibandingkan ikan gurame betina, yang mana ikan gurame betina memiliki dahi yang landai dan tidak menonjol. Setelah bentuk kepala, kita ke bagian tubuh. Bagian tubuh dari ikan gurame jantan sendiri memiliki bentuk tubuh yang ramping dan lebih panjang dibandingkan ikan gurame betina. Ikan gurame betina memiliki bentuk
dan terutama saat akan siap bertelur. Setelah bentuk tubuh, kita ke sirip dada. Sirip dada dari ikan gurame jantan dan ikan gurame betina memiliki perbedaan di mana sirip dada ikan gurame jantan lebih panjang dan lebih tebal dibandingkan sirip dada ikan gurame betina, di mana sirip dada ikan gurame betina lebih tipis dan lebih pendek dibandingkan jantan. Setelah bentuk kepala, bentuk tubuh, dan sirip dada, kita lanjut ke warna tubuh. Warna tubuh dari ikan gurame jantan dan ikan gurame betina memiliki perbedaan di mana warna tubuh ikan gurame jantan berwarna cerah dan kontras, sedangkan ikan gurame betina memiliki warna tubuh yang pucat dan kusam. Setelah warna tubuh, kita ke perilaku. Hal yang dapat membedakan ikan gurame jantan dan ikan gurame betina di dalam kolam dapat kita lihat di mana ikan yang lebih lincah, lebih agresif, dan dominan di dalam kolam adalah ikan gurame jantan, sedangkan ikan gurame betina lebih cenderung memiliki sifat yang pasif dan tenang di dalam kolam. Setelah perilaku dari ikan gurame jantan dan ikan gurame betina, kita lanjut ke organ reproduksi atau kelamin. Jadi, ikan gurame jantan dan ikan gurame betina dapat dibedakan dari bentuk kelaminnya, di mana ikan gurame jantan memiliki alat kelamin yang runcing, sedangkan ikan gurame betina memiliki alat kelamin berbentuk bulat dan tumpul. Setelah organ reproduksi, kita ke produktivitas dalam pemijahan. Produktivitas dalam pemijahan tentu adalah hal yang sangat mendukung dari budidaya ikan gurame. Jadi, produktivitas ikan gurame jantan memiliki perannya masing-masing, di mana sang jantan berperan sebagai pembuah telur, dan sang betina menghasilkan telur dalam jumlah yang banyak. Yang mana dapat kita rangkum dari ciri fisik ikan gurame jantan dan ikan gurame betina antara lain. Satu, ikan gurame jantan memiliki ciri fisik yang memiliki tonjolan jelas di dahi, sirip ekor rata, bibir tebal, tambahannya gerakan lincah di dalam kolam, bentuk tubuh atau perut yang langsing. Jika diletakkan di tempat datar, ekor akan naik. Sedangkan ikan gurame betina memiliki ciri fisik di antaranya tidak memiliki tonjolan jelas di dahi, sirip ekor membulat, bibir tipis, gerakan lamban, dan Perkenalkan, nama saya Aura Syairawati. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan pemijahan ikan gurame menggunakan metode alami. Dan pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, persiapan kolam. Rekan-rekan sekalian, persiapan kolam pemijahan itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan pada kolam tersebut itu kondisinya itu tetap optimal bagi ikan gurame sehingga ikan gurame tersebut itu dapat melakukan pemijahan. Nah, kolam pemijahan itu harus dilengkapi dengan saluran inlet yaitu saluran pemasuk air dan saluran outlet yaitu saluran pengeluaran air. Rekan-rekan sekalian, gunanya apa sih saluran inlet dan saluran outlet tersebut? Nah, gunanya itu saluran pemasuk air itu kan dibutuhkan untuk mensuplai air tersebut itu tetap terjaga kesegarannya pada kolam tersebut dan juga ketersediaan oksigen terlarutnya juga tetap terjaga. Nah, untuk aliran air yang masuk ke kolam itu juga dapat mengurangi sang ikan tuh untuk melakukan pemijahan. Nah, untuk kolam yang dapat digunakan untuk melakukan pemijahan itu bisa menggunakan kolam terpal, menggunakan kolam beton, dan kolam tanah. Ada beberapa ada beberapa bagian-bagian dalam persiapan kolam yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu ada perbaikan kolam. Nah, perbaikan kolam sendiri itu dilakukan apabila kolam tersebut itu kan rusak, seperti pada kolam tanah itu bocor sehingga itu kan
bisa terjadi ada hama yang masuk seperti itu, kolam terpalnya bocor, bisa ditambal terlebih dahulu. Apabila pada kolam hutan itu juga pemakaiannya rusak gitu kan, itu bisa diperbaiki terlebih dahulu. Intinya perbaikan kolam tersebut itu apabila ada bagian-bagian kolam yang rusak, diperbaiki terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya yaitu pembersihan kolam termasuk pematang. Jadi pembersihan kolam itu juga perlu dilakukan agar ikan gurami tersebut itu dapat melakukan pemijahan. Nah, misalnya nih ada sisa-sisa ikan nila maupun ikan atau apapun itu yang masih ada pada kolam tersebut. Nah, itu kan nanti kan dia kan ikut tumbuh. Nah, biasanya itu dia mengganggu ikan gurami tersebut sehingga ikan gurami tersebut tidak mau melakukan pemijahan. Pembersihan kolam itu juga misalnya kayak menyikat lumut-lumut yang bagian dasar dan juga bagian sebelah itu, bagian dinding pematangnya itu supaya bersih. Nah, yang selanjutnya itu dilakukan pengeringan kolam. Nah, setelah melakukan pembersihan kolam, dilakukan pengeringan, setelah dibersihkan, dibilas semuanya, disiram, dilakukan pengeringan. Untuk pengeringan sendiri itu bisa dilakukan 2 atau sampai 3 hari. Tujuan pengeringan kolam tersebut itu kan untuk membunuh unsur-unsur penyakit yang sebelumnya ada pada kolam tersebut, sehingga nantinya itu tidak mengganggu si ikan gurami itu untuk melakukan pemijahan. Dan selanjutnya dilakukan pengapuran. Tujuan untuk pengapuran itu kan tujuan dari pengapuran itu sendiri yaitu untuk menstabilkan pH pada air kolam tersebut supaya optimal, dan juga untuk mensterilkan kolam juga, bisa membunuh hama penyakit yang sebelumnya ada pada kolam tersebut juga, dan juga meningkatkan ketersediaan nutrisi pada kolam, dan juga untuk meningkatkan kualitas pada tanah tersebut. Nah, biasanya untuk pengapuran sendiri, kapur yang digunakan yaitu kapur pertanian, bisa kapur dolomit maupun kapur tohor. Dan setelah dilakukan beberapa rangkaian tersebut, yang langkah yang terakhir yaitu bisa dilakukan pengisian air. Nah, pengisian air sendiri lakukan. Setelah itu kita dapat melanjutkan langkah-langkah yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dosen, izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rachel Putri Pembayun dengan NIT 24.3.04.041 akan menjelaskan PowerPoint pada slide ke-10, yaitu persiapan sarang. Persiapan sarang adalah salah satu tahap yang penting dalam proses pemijahan gurame. Tujuan utama persiapan sarang adalah untuk menyediakan tempat yang aman dan nyaman bagi induk gurame untuk meletakkan telurnya. Sarang juga berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi telur dan larva gurame dari predator dan kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Induk gurame membuat sarang terlebih dahulu sebelum melakukan pemijahan. Gurame meletakkan dan menyimpan telurnya di dalam sarang. Agar proses pemijahan gurame dapat berlangsung lebih cepat, pembudidaya perlu menyediakan tempat kerangka, sarang atau sosok, dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bahan sarang seperti ijuk, sabut kelapa. Ijuk memiliki tekstur yang lembut dan dapat membentuk struktur yang kuat. Sedangkan sabut kelapa juga dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat sarang gurame. Sabut kelapa memiliki tekstur yang kasar dan dapat membentuk struktur yang kuat. Yang kemudian sosok atau kerangka sarang adalah kerangka sarang yang digunakan sebagai tempat meletakkan bahan-bahan sarang. Sosok dapat dibuat dari bahan-bahan seperti bambu, kayu, perkenalkan dan diri, juga nama plastik. saya Raihan Wisaputra. Sekian dari Di sini saya akan menjelaskan tentang Wassalamualaikum seleksi induk. warahmatullahi wabarakatuh. Seleksi induk gurame yang telah matang gonad. Ciri-cirinya adalah dari ciri fisik, segi warna induk jantan berwarna hitam.
dan induk betina relatif terang. Untuk perut, induk jantan membentuk sudut tumpul dan untuk induk betina membulat. Untuk susunan sisik, induk jantan normal dan untuk induk betina sedikit terbuka. Dari segi gerakan, induk jantan lincah dan induk betina lamban. Dan untuk perut di stripping, induk jantan ini mengeluarkan cairan sperma dan untuk induk betina tidak mengeluarkan cairan. Induk jantan yang bagus untuk digunakan memiliki badan yang terlihat kekar dan lincah. Induk jantan yang sudah matang gonad akan terlihat tonjolan di bagian dahi. Bibirnya rata atau tebal, sirip ekor terlihat rata, gerakannya lincah dan bentuk tubuhnya langsing. Ekor akan naik jika diletakkan di tempat yang datar dan memiliki spot berwarna hitam di bawah bagian sirip dada. Untuk induk betina, tidak memiliki tonjolan di dahi, bibirnya tipis, sirip ekor membulat, gerakannya lambat dengan perutnya yang membuncit. Ekor hanya bergerak-gerak jika Anda letakkan di tempat yang datar dan tidak memiliki spot hitam di bawah dadanya. Syarat khusus induk gurame untuk pemenihan. Untuk induk jantan ini, beratnya 2-2,5 kg per ekor, dan untuk induk betina beratnya 2,5-3 kg per ekor. Untuk induk jantan ini umurnya minimal 2 tahun, dan untuk induk betina sama juga, minimal 2 tahun. Untuk induk jantan, tonjolan pada kelamin terlihat jelas, dan untuk induk betina perut membulat. Untuk induk jantan, dia ini kekar dan lincah, dan untuk induk betina alat kelamin kemerahan. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Arek Karemu. Di sini saya akan menjelaskan tentang penebaran ikan gurame. Induk gurame yang telah matang gonad dan siap mijah dapat segera dipindahkan ke kolam pemijahan. Pemindahan induk sebaiknya saat sore hari. Cara memegang induk gurame ada caranya, yaitu induk dipegang dengan tangan dengan posisi badan terbalik. Induk dipegang pelan dan hati-hati. Mata gurame diusahakan tertutup oleh telapak tangan agar tidak berontak.